Jiwa terpilih. Setiap kali kamu bersinar, kamu mengungkap bayangan mereka yang ingin tetap tersembunyi. Itulah sebabnya mereka datang untukmu, bukan karena kamu salah, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu harus membuktikan sesuatu, tetapi karena keberadaanmu sendiri telah membuka kebenaran yang selama ini mereka coba kubur sepanjang hidup mereka. Mereka tidak pernah ingin kamu melihatnya. Ilusi yang dirancang dengan hati-hati, fasad kekuatan, kekuasaan yang mereka pura-pura miliki atas dirimu. Itu semua tidak pernah nyata. Mereka butuh kamu untuk mempercayainya. Butuh kamu meragukan dirimu sendiri. Cukup agar kamu tidak pernah mempertanyakan mengapa otoritas mereka terasa begitu rapuh sejak awal. Tapi, sesuatu telah berubah. Kamu berhenti meminta izin. Kamu berhenti mencari validasi dari mereka yang tidak punya apa-apa untuk diberikan. Dan saat itu, ketakutan di mata mereka tak bisa disembunyikan. Karena mimpi terburuk, mereka bukanlah melihatmu gagal, melainkan melihatmu terbangun. Selama bertahun-tahun, mereka merancang panggung, menenun kebohongan begitu erat di sekitarmu, hingga kamu mungkin tak pernah berpikir untuk meruntuhkannya. Mereka memberimu versi dirimu yang lebih mudah dikendalikan, lebih mudah dimanipulasi. Mereka menyuruhmu untuk tetap kecil. Mereka menyuruhmu untuk bersyukur. Mereka mengatakan bahwa menginginkan lebih adalah keserakahan, bahwa mempertanyakan mereka adalah pengkhianatan, bahwa berdiri dalam kekuatanmu sendiri adalah kesombongan. Karena kebenaran itu berbahaya. Kebenaran berarti kamu tidak pernah berada di bawah mereka. Kamu tidak pernah tak berdaya. Kamu tidak pernah menjadi masalahnya. Itu berarti setiap hinaan, setiap bisikan, setiap kali mereka meremehkanmu dalam diam bukan karena mereka menganggapmu kurang, melainkan karena jauh di lubuk hati, mereka selalu tahu bahwa kamu lebih. Dan kini, mimpi buruk mereka menjadi kenyataan. Karena sekarang kamu melihatnya. Bukan hanya retakan dalam kisah mereka, bukan hanya bagaimana mereka tergagap mempertahankan kendali, tapi bagaimana mereka bereaksi setiap kali kamu melangkah maju. Bagaimana suara mereka bergetar saat membicarakanmu. Bagaimana kepercayaan diri mereka runtuh di hadapan keberadaanmu. Bagaimana seluruh keberadaan mereka tampaknya berpusat pada mencegahmu menyadari kebenaran yang telah ada sejak awal. Mereka tidak pernah cukup kuat untuk menjatuhkanmu. Mereka hanya bisa bertahan selama kamu tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan itulah sebabnya mereka menargetkanmu, bukan karena kamu lemah, tetapi karena mereka tahu kamu tak terhentikan. Dan kamu tidak pernah ditakdirkan untuk tetap tertidur. Itu tidak pernah dimulai dengan serangan terbuka. Mereka tidak datang menerjang dengan tinju terkepal, menyatakan perang secara terang-terangan. Tidak, itu terlalu mencolok, terlalu mudah untuk diungkap. Sebaliknya, mereka bergerak dalam bayang-bayang, mengatur langkah saat kamu tidak melihat, memutarbalikkan narasi di balik pintu tertutup. Menanamkan keraguan dengan begitu halus, hingga bahkan kamu mulai bertanya-tanya, apakah semua itu hanya ada di kepalamu? Sebuah email yang salah tempat, sebuah proyek yang tertunda, sebuah kritik yang datang pada waktu yang tepat, cukup untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri dan memperlambat langkahmu. Awalnya kamu mengabaikannya. Kesalahan terjadi. Kesalahpahaman adalah hal yang biasa. Tapi kemudian, pola itu mulai terlihat. Orang-orang yang sama selalu terlibat. Ketidaknyamanan yang sama terus menghambatmu. Ketegangan yang sama menyelimuti ruangan setiap kali kamu masuk, seolah seseorang baru saja menekan tombol pause pada percakapan yang tidak ingin mereka bagikan denganmu. Di firma konsultasi itu, kamu melihat semuanya terjadi secara langsung. Kamu membangun reputasimu dengan cara yang benar, melalui keterampilan, melalui hasil, melalui integritas yang tak tergoyahkan, hingga klien mempercayaimu tanpa ragu. Kamu tidak perlu bermain curang, tidak perlu mengorbankan prinsip untuk maju.
Kamu hanya melakukan pekerjaanmu. Dan itu sudah cukup. Tapi justru itu masalahnya. Karena di dunia di mana banyak orang mendaki dengan menginjak orang lain, keberadaanmu sendiri adalah ancaman. Kamu tidak bermain dengan aturan mereka, tapi kamu tetap menang. Dan itu tidak bisa dibiarkan. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah setia mendukung selama ini. Gabung berlangganan, memberikan super thanks, serta menyempatkan waktu untuk subscribe, like, dan berkomentar. Dukungan kalian benar-benar menjadi cahaya dalam perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang, energi yang terkandung di dalamnya nyata. Dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Kebohongan punya kaki pendek. Mereka tidak bisa berlari jauh. Dan kebohongan mereka memang tidak pernah dirancang untuk bertahan lama. Mereka pikir mereka telah menghapus jejak mereka, mengubur setiap bukti, menyusun ulang setiap detail, menulis ulang sejarah agar sesuai dengan narasi mereka. Tapi penipuan adalah sesuatu yang rapuh, satu langkah yang salah, satu kesalahan yang terlewat, dan semuanya runtuh. Kamu seharusnya tidak mengetahuinya. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun untuk memastikan hal itu. Setiap pengalihan kecil, setiap kebetulan yang telah diatur dengan cermat, setiap kepingan puzzle yang disusun ulang, cukup untuk membuatmu berpikir bahwa inilah cara segalanya seharusnya terjadi. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk mengguncang keseimbangan. Satu koneksi yang terlewatkan, satu celah dalam jaringan kendali mereka. Hanya itu yang dibutuhkan. Kamu bahkan tidak mencarinya. Mungkin kamu sudah menerima bahwa memang beginilah cara industri ini bekerja, korup, penuh kepentingan politik, dirancang untuk menjatuhkan mereka yang menolak bermain kotor. Mungkin kamu bahkan sudah mulai melangkah maju, meyakinkan dirimu bahwa semua kemunduran ini hanyalah bagian dari proses. Tapi kemudian, kebenaran tetap menemukanmu. Orang yang selama ini berusaha mengecilkanmu memiliki seorang klien paling berharga mereka. Akun yang mereka pamerkan seperti piala, bukti dari kehebatan mereka, setidaknya, itulah yang mereka ingin orang lain percaya. Tapi klien itu seharusnya bukan milik mereka. Mereka meminta kamu. Namamulah yang ada dalam permintaan mereka. Reputasimu adalah alasan mereka mencari firma itu sejak awal. Namun, di suatu titik, permintaan itu dicegat, diam-diam dialihkan, dikubur di bawah lapisan narasi palsu dan manipulasi strategis. Bukan karena kamu tidak cukup baik, bukan karena mereka meragukan kemampuanmu, tapi karena keberadaanmu sendiri adalah ancaman langsung bagi ilusi yang telah mereka bangun. Karena jika kamu diberi ruang untuk berkembang, perbedaannya akan menjadi begitu nyata. Perbedaan antara kesuksesan yang diperoleh dengan kerja keras dan status yang dimanipulasi akan terlihat jelas oleh dunia. Kesuksesan seharusnya diperjuangkan, dibangun dari nol, dibentuk oleh keterampilan, usaha dan ketekunan. Fondasi yang ditempa melalui kerja keras, melalui malam-malam panjang, melalui pertempuran sunyi yang tak seorang pun melihat. Itulah yang kamu yakini. Itulah yang kamu jalani. Tapi bagi mereka, kesuksesan bukan sesuatu yang mereka bangun. Itu sesuatu yang mereka curi. Awalnya, kamu tidak menyadarinya. Kamu mengira mereka sampai di posisi itu karena mereka pantas. Karena mereka memiliki bakat, strategi, koneksi, sesuatu yang membenarkan posisi mereka di atas. Kamu tak pernah membayangkan bahwa seluruh karier mereka tak lebih dari permainan tipuan, menggeser potongan-potongan untuk menciptakan ilusi seolah mereka terlibat dalam sesuatu yang sebenarnya tak pernah mereka sentuh. Tapi saat kamu melihat lebih dekat, retakan itu tak bisa disangkal. Angka-angka tidak berbohong. Hampir 40% dari portofolio mereka, klien kontrak kemitraan.
Semuanya bermuara padamu. Kesepakatan yang kamu inisiasi, hubungan yang kamu bangun, proyek yang kamu rintis dari nol. Itu bukan milik mereka. Tidak pernah menjadi milik mereka, dan mereka tahu itu. Itulah mengapa mereka berusaha begitu keras untuk membuatmu tetap sibuk, untuk membuatmu meragukan diri sendiri, untuk membuatmu mempertanyakan instingmu sendiri. Karena jika kamu berhenti sejenak dan melihat kebenarannya, kamu akan menyadari mereka tak pernah punya bakat. Mereka tak pernah punya pengaruh. Mereka tak pernah punya kekuatan. Yang mereka miliki hanyalah akses kepadamu. Dan akses itulah yang menjaga mereka tetap bertahan. Mereka selalu percaya bahwa mereka tak tersentuh. Bertahun-tahun mereka beroperasi dalam diam, mengatur gerakan di balik layar, memutarbalikkan narasi agar sesuai dengan agenda mereka. Mereka berkembang dalam kerahasiaan, yakin bahwa kamu tidak akan pernah menyadari semuanya. Bahwa kamu tidak akan pernah melihat terlalu dekat. Bahwa kamu tidak akan pernah, sekalipun, menyadari seberapa besar kesuksesan mereka sebenarnya dibangun di atas namamu. Tapi ketika ketakutan merayap masuk, kekacauan pun mengikuti. Awalnya mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka masih memiliki kendali, bahwa mereka bisa memperbaikinya, menutupinya, menambal celah sebelum semuanya runtuh. Mereka bergerak cepat, memanipulasi dokumen, mengubah tanggal email, menyalahkan orang lain. Tapi ada satu masalah. Kepanikan membuat mereka ceroboh. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun menyempurnakan tipuan mereka. Diam-diam mengalihkan klien, memanipulasi kontrak, memastikan bahwa usahamu selalu lebih menguntungkan mereka. Setiap gerakan mereka diperhitungkan. Presisi. Hampir mustahil untuk dilacak. Tapi keputusasaan mengubah seseorang. Pembaruan sistem yang rutin tiba-tiba mulai menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tidak pernah mereka duga akan terhubung. Komunikasi klien. Jejak email, stempel waktu, bukti yang mereka kira telah terkubur, muncul ke permukaan. Yang dulu tampak samar kini menjadi jelas, dan kamu melihatnya. Mungkin itu email yang dikirim ke orang yang salah. Mungkin itu laporan dengan detail yang tidak sinkron. Mungkin itu kekeliruan dalam rapat, gugup dalam suara mereka, suara seseorang yang berjuang untuk mempertahankan kebohongan yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Apapun itu membawamu langsung pada kebenaran. Dan mereka tahu itu. Ini bukan sekadar bisnis. Ini bukan hanya tentang satu rekan kerja yang iri, satu sistem yang korup, satu pengkhianatan yang mengejutkanmu. Tidak. Ini telah terjadi sepanjang hidupmu. Sejak pertama kali kamu menunjukkan tanda-tanda bahwa kamu berbeda, mereka memperhatikan. Bahkan sebelum kamu memahami siapa dirimu, mereka sudah tahu. Dan itu membuat mereka takut. Karena orang sepertimu seharusnya tidak ada. Bukan di dunia mereka, bukan di luar kendali mereka. Kamu tidak seperti yang lain. Kamu tidak mengikuti skrip. Kamu tidak mencari persetujuan seperti mereka. Bahkan saat masih kecil, keberadaanmu mengganggu. Bukan karena kamu memberontak, bukan karena kamu sulit diatur, tapi karena kamu memiliki pikiran sendiri. Dan itu membuatmu berbahaya. Ingat kembali. Ingat bagaimana para guru memperlakukanmu. Bagaimana mereka lebih memihak yang lain, padahal kamulah yang bekerja keras. Bagaimana mereka memuji yang biasa-biasa saja, tetapi mengawasi setiap gerak-gerikmu dengan tajam. Ingat bagaimana beberapa teman sekelas menargetkanmu, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu menolak untuk menyatu dengan mereka. Polanya selalu sama. Mereka mencoba membuatmu meragukan dirimu sendiri, meruntuhkan kepercayaan dirimu sebelum kamu sempat menyadari kekuatanmu yang sebenarnya. Mereka mengasingkanmu, bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena mereka takut dengan apa yang bisa kamu lakukan jika kamu menyadari nilaimu.
Kamu lihat mereka sebenarnya tidak sekadar bereaksi terhadapmu. Mereka menyerang lebih dulu. Karena mereka memahami sesuatu yang saat itu belum kamu ketahui. Kamu ditakdirkan untuk melampaui mereka. Dan mereka harus menghentikan itu sebelum terjadi. Jadi, mereka mencoba memprogramu sejak dini. Membuatmu meragukan nalurimu sendiri. Membuatmu percaya bahwa merekalah standar yang benar. Dan bahwa kamulah masalahnya. Dan bagian yang paling licik, hampir saja mereka berhasil. Kamu menyerap suara mereka, penilaian mereka, proyeksi mereka. Kamu mempertanyakan dirimu sendiri, padahal seharusnya kamu mempertanyakan mereka. Karena kenyataannya, mereka tidak pernah lebih baik darimu. Mereka tidak pernah lebih kuat. Mereka tidak pernah lebih pintar. Mereka hanya lebih pandai bermain permainan. Permainan tipu daya. Permainan manipulasi. Permainan untuk memastikan orang-orang seperti kamu tidak pernah menyadari siapa dirimu sebenarnya. Tapi ada satu hal yang tidak mereka perkirakan. Terlepas dari segalanya, kamu tetap terbangun. Terlepas dari upaya terbaik mereka. Terlepas dari sabotase. Terlepas dari bertahun-tahun, mereka menanamkan bahwa kamu tidak cukup baik. Kamu masih di sini. Dan itu menakutkan bagi mereka. Karena jika kamu bisa bertahan dari semua itu dan tetap bangkit, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Mereka bilang, kebenaran akan membebaskanmu. Tapi kebanyakan orang tidak sanggup menanggungnya. Tywin Lannister pernah berkata, singa tidak peduli dengan pendapat domba. Dan memang begitulah kenyataannya. Mereka menghabiskan bertahun-tahun mencoba mendahuluimu. Mereka mengawasi setiap langkahmu, mempelajari pola gerak-gerikmu dengan saksama, menganalisis setiap kekuatan dan kelemahan yang mungkin mereka temukan. Mereka menyusun strategi seolah-olah ini adalah pertempuran yang harus dimenangkan, seolah-olah kejayaan mereka bergantung pada satu hal, melampauimu. Mereka mengukur nilai diri mereka bukan dengan pencapaian mereka sendiri, tetapi dengan seberapa jauh mereka bisa berada di depanmu. Dalam benak mereka, jika mereka bisa terus berlari lebih cepat, jika mereka bisa menarik perhatian lebih banyak, jika mereka bisa mengunggulimu dalam aspek apapun, mereka bisa membuktikan sesuatu pada diri mereka sendiri, pada orang lain, pada dunia. Tetapi ada satu hal yang mereka lupakan. Dan ketika mereka akhirnya menyadarinya, itu adalah tamparan yang lebih menyakitkan daripada kegagalan. Kamu bahkan tidak ikut lomba. Kamu tidak pernah melihat mereka sebagai pesaing. Kamu tidak peduli dengan siapa yang ada di belakang atau di depan, karena bagimu, mereka tidak relevan. Mereka mengira mereka berada dalam permainan yang sama denganmu. Tetapi kenyataannya, kamu bahkan tidak memainkan permainan itu. Dan inilah yang paling menggelisahkan mereka. Semakin mereka berusaha menyaingimu, semakin mereka terjebak dalam ketakutan yang mereka buat sendiri. Mereka begadang, merancang rencana, terobsesi mencari cara untuk membuatmu tampak lebih kecil. Seolah-olah jika mereka bisa mengurangi cahayamu, bayangan mereka sendiri akan terlihat lebih panjang. Tapi kamu tidak memikirkan mereka. Bahkan tidak sedikit pun. Kamu hanya terus berjalan, mengikuti jalanmu sendiri, melangkah tanpa beban, tanpa niat untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Namun, keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengubah hidup mereka menjadi medan perang. Dan ironisnya, dalam obsesi mereka untuk menundukkanmu, merekalah yang perlahan kehilangan diri mereka sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menghabiskan waktu berharga mereka dalam perlombaan yang hanya mereka sendiri yang peduli. Sementara itu, kamu tetap tak terpengaruh, tetap bertumbuh, tetap berkembang, tetap menaklukkan dunia dengan caramu sendiri. Setiap kerajaan akan runtuh. Beberapa hanya butuh waktu lebih lama dari yang lain. Dan ketika waktunya tiba, ketika segalanya telah mencapai titik akhir, mereka akan menyadari satu hal yang lebih menyakitkan dari kekalahan. Bahwa kamu tidak pernah sekalipun melihat mereka sebagai ancaman. Bahwa mereka bukanlah lawan yang layak untuk diperhitungkan.
Dan disitulah letak kehancuran mereka yang sejati. Dan bagian yang paling ironis, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu tidak perlu memasang jebakan, mengungkap rahasia, atau membalas dendam dengan cara yang selalu mereka takutkan. Kamu tidak perlu mengirim satu email pun, membisikkan satu kata pun, atau melawan dengan cara yang mereka perkirakan. Tidak. Kamu hanya perlu pergi. Dan itu sudah cukup. Karena seluruh kerajaan mereka, kredibilitas yang mereka pertahankan, reputasi yang mereka banggakan, keahlian yang mereka gunakan sebagai dasar karier mereka, sejak awal tidak pernah milik mereka. Itu selalu milikmu, jaringanmu, pengetahuanmu, kerjamu, energimu. Itulah yang membuat segalanya berjalan. Mereka membangun istana di atas pondasi yang rapuh dengan dinding-dinding yang terbuat dari ilusi, dan mereka pikir itu akan bertahan selamanya. Mereka pikir dengan merebut hakmu, mencuri idemu, dan menggunakan namamu tanpa pengakuan, mereka bisa berkuasa tanpa konsekuensi. Tapi mereka lupa satu hal yang paling mendasar. Tanpa sumbernya, sistem akan lumpuh. Tanpa api aslinya, cahaya akan redup. Tanpa pemimpin sejati, para pengikutnya hanya akan tersesat dalam bayang-bayang. Kehadiranmu selama ini adalah poros yang membuat roda mereka tetap berputar. Ketika kamu pergi, bukan hanya sekadar kepergian biasa. Itu adalah hilangnya gravitasi bagi mereka. Hilangnya arah, hilangnya pijakan yang selama ini mereka sangka kokoh. Dan saat mereka mencoba untuk melanjutkan tanpamu, mereka mulai menyadari bahwa tanpa ide-ide segarmu, tanpa energi yang kamu bawa, tanpa semangat yang kamu suntikan ke dalam setiap proyek dan hubungan, semuanya mulai retak dari dalam. Tidak ada lagi yang bisa mereka curi, karena sumbernya telah hilang. Tidak ada lagi yang bisa mereka manipulasi, karena yang mereka butuhkan telah pergi. Dan yang tersisa hanyalah kehancuran yang mereka buat sendiri. Mereka bisa mencoba memperbaiki reruntuhan itu, menambal lubang-lubang yang terbuka, atau mencari pengganti yang bisa mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan. Tapi mereka akan selalu tahu bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menggantikanmu. Mereka bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, bisa berusaha menyembunyikan kepanikan mereka di balik senyum palsu dan kata-kata yang dirangkai dengan hati-hati. Tapi di dalam, mereka tahu, mereka telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Mereka tidak kehilangan aset, mereka tidak kehilangan sekadar rekan kerja. Mereka kehilangan fondasi yang menopang mereka selama ini. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, kamu tidak melakukan apapun untuk membuat itu terjadi. Kamu hanya pergi. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat kerajaan mereka runtuh. Karena kebenaran yang paling pahit bagi mereka adalah ini. Kekuatan mereka tidak pernah benar-benar milik mereka. Mereka hanya meminjamnya darimu. Dan sekarang, tanpa sumbernya, mereka dibiarkan dengan sesuatu yang selama ini mereka hindari dengan segala cara. Kekosongan. Sementara itu kamu terus maju. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa terbebani oleh beban yang bukan milikmu. Dan itulah kemenangan sejati. Mereka bukanlah apa-apa tanpa dirimu. Dan begitu kamu melangkah pergi, retakan yang selalu ada mulai melebar. Awalnya, itu tampak halus. Detail yang terlewat dalam laporan, klien yang tak lagi bersemangat bertahan, pertemuan yang tak berjalan mulus tanpa wawasan darimu. Tapi kemudian, semuanya semakin cepat terbuka. Satu pertanyaan berubah menjadi 5. 5 pertanyaan berubah menjadi audit. Dan audit itu mengungkap segalanya. Tahun-tahun manipulasi halus. Keberhasilan yang dialihkan. Angka yang dipalsukan. Semuanya mulai terkuak. Dan orang-orang yang dulu mengagumi mereka, yang dulu mendengar tanpa ragu, yang mempercayai setiap cerita mereka, mulai melihat kenyataannya. Karena begini, penipuan tidak hanya bergantung pada kebohongan itu sendiri. Ia bergantung pada orang-orang yang tidak melihat terlalu dekat. Dan untuk waktu yang lama, tak seorang pun melihatnya. Tapi sekarang, mereka melihatnya.
Dan yang mereka temukan bukanlah kecerdasan, bukan strategi, bukan kejeniusan yang selama ini mereka pura-pura miliki. Yang mereka temukan hanyalah kehampaan. Sebuah takhta kosong yang berdiri di atas kekuasaan yang dipinjam. Dan tanpamu di sana untuk menopangnya, semuanya mulai runtuh. Mereka pernah menjadi penjaga reputasimu, mengendalikan bisikan di ruangan, menentukan bagaimana orang lain memandangmu, merangkai cerita di balik pintu tertutup agar tak peduli seberapa hebat dirimu, tak peduli seberapa besar dampak yang kamu buat, kamu tetap akan diragukan. Dan untuk sementara waktu, itu berhasil. Perlawanan yang tak terucapkan. Cara orang-orang ragu saat berbicara denganmu, seolah mereka telah diperingatkan tentang dirimu. Kesempatan yang seharusnya datang dengan sendirinya, tetapi selalu terhalang sebelum sampai ke tanganmu. Kamu tak bisa melihat tali-tali yang mengikatmu, tapi kamu bisa merasakannya. Jaringan tipu daya yang mereka rajut di sekelilingmu dengan hati-hati, dengan sengaja, untuk membuatmu tetap terkurung. Mereka membisikkan namamu sebelum kamu sempat memperkenalkan diri, menanamkan keraguan sebelum kamu bisa membuktikan kemampuanmu, membentuk cara orang lain memandangmu sebelum kamu punya kesempatan untuk benar-benar terlihat. Dan untuk sementara waktu, kamu meragukan dirimu sendiri. Kamu bertanya-tanya apakah mereka benar. Apakah mungkin kamu memang tak sebaik yang kamu kira? Apakah mungkin kamu memang tidak pantas mendapatkan pengakuan, kesuksesan, dan rasa hormat yang selalu terasa sulit diraih? Tapi begini, kebohongan hanya memiliki kekuatan selama orang-orang mempercayainya. Dan sekarang, tidak ada yang mempercayainya lagi. Bisikan telah berbalik melawan mereka. Orang-orang yang dulu mereka manipulasi dengan begitu mudah mulai melihat kepalsuannya. Karena begitu mereka kehilangan kendali atas dirimu. Mereka kehilangan kendali atas segalanya. Narasi telah berbalik. Kata-kata mereka tak lagi berpengaruh. Tuduhan mereka terdengar putus asa, lemah, menyedihkan. Orang-orang yang dulu senang mendengar gosip mereka, kini tak lagi peduli. Mereka yang dulu menjaga jarak darimu mulai mempertanyakan alasannya. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, mereka tak bisa menghentikan ini. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun memastikan kamu tak pernah bisa mengendalikan ceritamu sendiri. Dan kini disinilah kamu, menulis ulang segalanya. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan manipulasi, bukan dengan memainkan permainan kotor yang sama seperti mereka. Kamu menang hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka ubah. Karena kebenaran selalu bertahan lebih lama daripada kebohongan. Dan waktu mereka telah habis. Kamu tak perlu berbicara, tak perlu membuktikan diri, tak perlu berjuang untuk mendapatkan tempat di meja mereka. Kamu hanya perlu ada. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka hancur. Kehadiranmu memaksa mereka menghadapi sesuatu yang seumur hidup mereka hindari. Kekosongan mereka sendiri, ketidakamanan mereka sendiri, ketidakmampuan mereka untuk menjadi seperti dirimu secara alami. Kamu tidak pernah mencari validasi mereka, tetapi mereka terobsesi untuk meremehkanmu. Kamu tidak pernah bersaing, tetapi mereka memperlakukanmu sebagai musuh. Karena setiap langkahmu maju, setiap kepercayaan diri yang kamu tunjukkan, setiap kemenangan yang kamu raih tanpa tipu daya, mengingatkan mereka akan satu hal. Mereka harus bersekongkol, memanipulasi dan menghancurkan hanya untuk merasa berkuasa. Kamu tidak pernah membutuhkan trik. Dan itulah yang membuat mereka marah. Karena alih-alih memperbaiki diri, alih-alih menjadi lebih baik, mereka memilih untuk menjatuhkanmu. Namun tetap saja, kamu berdiri. Tetap saja, kamu bangkit. Tak tergoyahkan, tak terpengaruh, tak terhentikan. Dan mereka tak akan pernah pulih dari itu. Mereka telah mencoba segalanya. Kebohongan, sabotase, manipulasi, apapun untuk melemahkanmu.
membuatmu meragukan diri sendiri, memaksa kamu untuk tunduk. Mereka pikir jika mereka cukup menekanmu, pada akhirnya kamu akan hancur. Tapi kamu tidak. Kamu menanggung setiap pukulan, setiap pengkhianatan, setiap serangan tersembunyi yang dimaksudkan untuk melemahkanmu. Dan kamu menyerap semuanya. Kamu tidak hancur. Kamu tidak mundur. Kamu tidak memohon belas kasihan. Kamu beradaptasi. Kamu mengasah instingmu. Kamu belajar bergerak dalam diam. Kamu menjadi seseorang yang tak bisa mereka sentuh lagi. Dan itulah yang membuat mereka ketakutan. Karena kamu tidak pernah rapuh. Kamu bukan seseorang yang bisa mereka hancurkan dengan tipu daya mereka. Setiap upaya untuk menjatuhkanmu justru membuatmu semakin kuat. Setiap kemunduran menjadi bahan bakar. Dan saat mereka menyadari itu, mereka tahu bahwa mereka telah kalah. Mereka tidak pernah benar-benar memiliki kekuatan itu. Kamulah yang memilikinya. Kamu tidak sekadar bertahan. Kamu menguasai. Dan mereka, orang-orang yang dulu menganggap diri mereka sebagai ancaman terbesarmu, tidak lebih dari sekadar pelajaran yang telah kamu lampaui. Mereka kalah sejak memutuskan untuk menantangmu. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun merencanakan, bergerak dalam diam, mengatur serangan yang mereka yakini akan menghancurkanmu. Mereka berbisik di balik pintu tertutup, menyusun strategi licik, menanam benih keraguan dalam benak orang lain, dan memutarbalikkan kenyataan agar dunia melihatmu sebagai sesuatu yang lemah, sesuatu yang bisa mereka hancurkan. Mereka menyusun jebakan dengan hati-hati, menunggu momen ketika kamu akan goyah. Mereka menumpuk setiap rintangan di jalanmu, memastikan setiap langkahmu dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Mereka yakin bahwa di bawah tekanan tipu daya mereka, kamu akan menyerah. Mereka percaya bahwa waktumu akan habis, bahwa mereka hanya perlu menunggu sedikit lebih lama sebelum akhirnya melihatmu jatuh. Tapi kamu tidak. Kamu tidak pernah perlu melawan mereka. Tidak perlu membalas, membela diri, atau membuktikan bahwa mereka salah. Karena kamu tahu, mereka bukanlah ancaman. Mereka hanyalah bayangan yang menari dalam kegelapan, mencoba menutupi cahaya yang selalu bersinar dalam dirimu. Kamu membiarkan mereka terjerat dalam permainan mereka sendiri. Membiarkan mereka kelelahan dalam usaha sia-sia untuk menghancurkan sesuatu yang tak bisa dihancurkan. Kamu tidak membalas hinaan dengan hinaan, tidak membalas serangan dengan serangan. Kamu hanya diam, karena kamu tahu, badai terbesar pun akan kehilangan kekuatannya sendiri. Dan saat mereka mulai runtuh, kamu bangkit. Tanpa mengumumkan kebangkitanmu. Tanpa perlu memberi peringatan atau membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu bangkit karena itu adalah kodratmu. Kamu bukan seseorang yang bisa dihancurkan dengan gosip, dengan tipu daya, atau dengan kebencian. Setiap usaha mereka untuk menjatuhkanmu hanya menjadi bahan bakar yang menguatkan api dalam jiwamu. Setiap luka yang mereka coba torehkan justru menjadi lambang kekuatanmu. Mereka mengamati setiap gerakanmu, tapi kamu bahkan tidak melihat ke arah mereka. Mereka menganggapmu sebagai lawan, padahal kamu bahkan tidak pernah masuk ke dalam ring. Mereka bertarung sendirian, melawan bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Obsesinya untuk mengendalikan takdirmu justru menjadi hal yang menghancurkan mereka sendiri. Perlahan, tapi pasti, mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan. Kamu tidak bisa dihentikan. Karena sejak awal, kamu tidak pernah bermain di papan permainan mereka. Karena kebenaran itu tak terbantahkan. Keberadaanmu sendiri adalah skakmat bagi mereka. Mereka berdiri di tengah kehancuran yang mereka ciptakan sendiri, menyaksikanmu naik lebih tinggi, mengetahui bahwa tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya.
Mereka mulai memahami bahwa setiap usaha mereka untuk menjatuhkanmu hanyalah langkah yang membawa mereka lebih dekat pada kehancuran mereka sendiri. Ketakutan terbesar mereka telah menjadi kenyataan. Kamu menang. Tanpa memainkan permainan mereka, tanpa kehilangan dirimu sendiri, bahkan tanpa berusaha. Dan itulah yang paling menyakitkan bagi mereka. Mereka menghabiskan seluruh energi mereka mencoba menjatuhkanmu, sementara kamu hanya berjalan maju, tak tergoyahkan, tanpa pernah mengindahkan keberadaan mereka. Mereka ingin melihatmu hancur, tapi yang mereka saksikan justru adalah kebangkitan yang tak bisa mereka pahami. Biarkan mereka merasakannya. Biarkan mereka menyaksikannya. Biarkan mereka memahami bahwa mereka tidak pernah punya kendali atas takdirmu. Bahwa segala rencana licik mereka hanyalah sia-sia di hadapan seseorang yang ditakdirkan untuk menang. Bahwa takdir tidak berpihak kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, tetapi kepada mereka yang berjalan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ceritakan kisahmu, bukan untuk mereka, tapi untuk mereka yang pernah merasa terjebak seperti dirimu dulu. Untuk mereka yang pernah merasa sendiri, diserang, dan dijatuhkan oleh orang-orang yang takut pada sinar mereka. Untuk mereka yang hampir menyerah, hampir percaya bahwa dunia ini hanya dimiliki oleh mereka yang kejam dan penuh tipu daya. Biarkan mereka tahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari balas dendam, tetapi dari keteguhan hati. Biarkan mereka tahu bagaimana mereka mencoba menghancurkanmu dan gagal. Biarkan mereka tahu bahwa tidak ada yang lebih menakutkan bagi orang-orang seperti mereka selain seseorang yang tidak bisa dihancurkan. Dan kamu adalah seseorang yang tidak bisa dihancurkan. Sebelum berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas subscribe dan doa-doa kalian, dukungan yang tak tergoyahkan, dan kemurahan hati kalian yang luar biasa. Khususnya, saya ingin mengapresiasi kalian yang telah berdonasi melalui fitur Super Thanks. Tindakan kalian adalah bukti nyata bahwa kalian tidak hanya mempercayai kekuatan semesta, tetapi juga mendukung pekerjaan yang kita lakukan di sini. Kalian bukan hanya pendukung, kalian adalah mitra dalam misi cahaya dan kebaikan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pengorbanan dan kontribusi kalian adalah bukti dari niat suci dan ketulusan hati dalam perjalanan spiritual ini. Dan saya deklarasikan atas hidup kalian, semesta akan membalas kalian dengan cara yang melampaui apa yang bisa kalian bayangkan atau pikirkan. Saya ingin kalian tahu bahwa setiap doa, setiap kata penyemangat, setiap pemberian, dan setiap kali kalian membagikan pesan ini kepada seseorang yang membutuhkan, itu memiliki dampak yang mendalam dan abadi.